Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 2 dari mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, adapun video kali ini merupakan tugas untuk ujian tengah semester. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan masuk ke bab 2 bagian yang pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai kolom, karakter, dan juga baris. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai describe. Describe ini atau perintah describe ini itu dia digunakan untuk menampilkan struktur dari tabel. Nah, adapun sintaksnya yaitu dia describe kemudian diikuti dengan nama tabelnya. Nah, describe ini nanti dia akan menghasilkan nama tabel, kemudian tipe data, primary dan foreign key, serta juga akan ditampilkan kolom mana yang dapat diisi dengan nol dan mana yang tidak, serta detail objek lain yang juga nanti akan ditunjukkan. Nah, adapun contoh dari penggunaan perintah describe ini, misalnya di sini ada dash department. Nah, di mana di sini describe ini dia ditulisnya sebagai ini ya, dash. Nah, kemudian nanti diikuti dengan nama tabelnya. Karena di sini nama tabelnya itu dia department. Maka nanti outputnya yaitu dia berupa isi dari tabel departemen itu, nama kolomnya, kemudian tipe datanya, dan nol atau tidaknya. Nah, di sini akan saya cobakan dia dengan menggunakan run SQL command line. Nah, ini dia. Di sini pertama yang harus dilakukan, saya di sini akan mencobakan untuk connect ke dalam Oracle-nya terlebih dahulu dengan sebagai sysdba-nya. Nah, saya kembali ke sini karena SQL connect as sysdba. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan username dan juga passwordnya. Nah, di sini dia sudah connected ya. Kemudian di sini saya akan show usernya dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa usernya sekarang adalah sys karena tadi saya connectnya dia sebagai sysdba. Nah, kemudian di sini saya akan create user terlebih dahulu untuk melakukan perintah SQL yang tadi. Di sini saya create user baru, create user. Nah, kemudian di sini saya beri nama usernya UTS SBD Ainun, seperti itu. Nah, kemudian identify by, di sini kita tulis dia passwordnya. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat bahwa usernya dia sudah di-create atau usernya itu dia sudah dibuat. Maka selanjutnya di sini saya tulis grant all privilege to, masukkan username yang tadi, grant all privilege to UTS SBD Ainun. Nah, sudah sukses dia grant-nya. Kemudian di sini kita konekkan ke user yang sudah dibuat tadi. Jadi dia connect. Nah, sudah connected ya. Sini untuk kita perlihatkan apakah benar ya sudah di-connect dengan cara show user. Nah, sudah ya, di sini sudah dilihat bahwa usernya sekarang dia sudah UTS SBD Ainun sesuai dengan yang saya create tadi.
Nah, maka di sini sebelum saya menjalankan perintah untuk yang describe tadi, di sini saya akan memanggil dulu atau saya akan menjalankan sebuah file yaitu SQL schema. Sini saya tulis dulu dia di mana filenya saya simpan. Nah, ini dia sedang berjalan ya. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, di sini dia sudah selesai, sudah saya jalankan file yang tadi. Maka di sini saya akan melihat tabel apa saja yang sudah terbentuk dari file yang tadi dijalankan dengan menuliskan select all from tab. Nah, ini dia tabel-tabel yang sudah terbentuk dari file yang tadi sudah saya jalankan. Di sini ada banyak, bisa dilihat. Nah, kemudian di sini langsung saja saya contohkan untuk yang describe yang ini, dash department. Nah, di sini bisa dilihat ini dia tadi tabel department. Kemudian di sini akan saya describe dan kita lihat apa nanti hasilnya. Nah, ini dia. Dimana di sini bisa dilihat bahwa jika kita menuliskan sintaks dash departments, maka nanti dia akan muncul detail dari tabel departemen tadi. Yaitu di sini ada nama kolomnya, ada departemen ID, departemen name, manager ID, location ID. Kemudian juga ada diperlihatkan apakah dia not null atau nullnya, dan juga tipe datanya. Seperti ini. Kemudian di sini saya juga akan mencobakan lagi, misalnya di sini saya cobakan untuk yang ini saja ya, regions. Kita coba daskan regions seperti itu. Nah, ini dia yang kita dapatkan dari tabel regions, dimana tabel regions ini dia terdapat dua kolom, yaitu region ID dan region name seperti ini. Nah, ini dia contoh dari penggunaan perintah describe dengan menggunakan run SQL command line. Selanjutnya kita lanjutkan materinya, yaitu mengenai operator rangkaian. Rangkaian itu dia berarti menghubungkan atau menautkan rangkaian itu menjadi satu. Nah, adapun simbol dari rangkaian ini dia adalah dua bilah vertikal yang kadang dia disebut juga sebagai WIPA. Nah, bentuk dari simbol dari operator rangkaian ini dia seperti ini. Yang dua bilah vertikal yang tadi seperti ini ya bentuknya. Dimana di sini nilai yang berada di sisi operator ini dia nanti akan digabungkan untuk membuat kolom output tunggal. Nah, adapun sintaksnya seperti ini. Nah, ketika nilai-nilai itu dia dirangkai, maka nanti nilai yang dihasilkan itu dia berupa string karakter. Nah, di SQL, operator rangkaian ini dia dapat menautkan kolom ke kolom lain, kemudian juga dapat menautkan pernyataan aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat pernyataan karakter. Nah, operator rangkaian ini dia digunakan untuk membuat output teks yang dapat dibaca. Nah, misalnya di sini ada contoh select department ID. Di sini kita gabungkan dia dengan menggunakan operator rangkaian, ini dia simbolnya yang tadi. Kita gabungkan dia dengan kolom department name from tabel department. Nanti dia akan dihasilkan outputnya seperti ini. Nah, di sini saya akan cobakan dia di dalam run SQL-nya. Kita cobakan, yaitu di sini select
departemen ID, kemudian kita gabungkan dia kolom departemen ID ini dengan kolom departemen name from tabel departemen. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat bahwa di sini tabel departemen ID dan departemennya ini dia bergabung ya di dalam satu kolom seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini, 10 administration, 20 marketing, 50 shipping, 60 IT. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa departemen ID dan departemennya ini dia bergabungnya langsung ya, tidak ada spasinya. Maka di sini jika kita ingin terdapat spasi antara departemen ID dan departemen name, maka di sini nanti bisa kita gunakan dia spasi yang diikuti atau ditulis dalam sebuah kutip tunggal. Seperti apa? Yaitu seperti ini, dimana karakter spasi dalam tanda kutip tunggal, ini dia spasinya dalam tanda kutip tunggal, itu dia nanti akan membuat spasi di antara nilai kolom. Nah, kita cobakan select yang departemen ID dan departemen name tadi, tapi di antaranya kita masukkan juga spasi yang tadi yang diapit dengan kutip tunggal ini. Jadi kita lihat hasilnya apakah dia seperti ini, sudah ada spasinya atau belum ya. Sini yang tadi saya kopikan saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan spasi yang sudah diapit dengan kutip tunggal ini, kemudian gabungkan lagi, tulis lagi peraturan rangkaiannya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita coba enter. Nah, ini dia bisa dilihat ya perbedaannya dari yang tadi tidak menggunakan spasi dengan yang menggunakan spasi. Hasilnya ini dia lebih bagus menggunakan spasi seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini nama dari kolomnya ini juga bisa kita ganti. Nah, di sini nama kolomnya dia masih departemen ID, kemudian spasi, kemudian departemen name, masih seperti ini ya nama kolom yang dituliskan. Nah, di sini untuk nama kolomnya itu bisa kita ganti dengan menggunakan yang namanya alias kolom, dimana rangkaian dan alias kolom ini atau alias kolom ini dia bermanfaat ketika kita menggunakan operator rangkaian, sehingga baris select default itu dia tidak muncul sebagai judul kolom. Misalnya di sini select departemen ID, departemen name tadi kita ganti dia namanya dengan menggunakan alias kolom dengan menambahkan sintaks as seperti ini. Kemudian kita masukkan dia nama alias kolomnya. Jika dia 2 kata, kita apit dia dengan menggunakan kutip 2 seperti ini ya. Ini saya cobakan. Ini yang tadi kita copy. Nah, seperti ini. Sehingga nanti setelah departemen name, sini kita tulis S, baru kita tulis untuk alias kolomnya. Ini tadi namanya department info. Nah, seperti ini. Kemudian enter. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa nama untuk kolomnya atau judul kolomnya itu dia sudah berubah dari yang tadinya seperti ini, departemen ID, departemen name, dia berubah menjadi alias kolom yang tadi kita tulis, yaitu departemen info. Sini kita coba untuk contoh yang kedua. Sini contoh yang kedua, dia select first name, gabungkan dengan spasi, kemudian gabungkan dengan last name. Kita beri dia alias kolomnya sebagai employee name dari tabel employees. Kita cobakan select first name, kemudian gabungkan dengan spasi, gabungkan lagi dengan kolom last name. Kita beri alias kolomnya as employee name from tabel employees.
sudah digabungkan di sini first name dan last name-nya. Dan di sini nama kolomnya sudah diganti dengan alias kolom tadi, yaitu employee name. Sini saya berikan satu contoh lagi, misalnya kita lihat lagi yang region. Nah, di sini saya akan menggabungkan region ID dan juga region name ini ya. Select region ID. Kemudian gabungkan dengan region name. Saya beri alias kolomnya sebagai region from tabel regions. Nah, ini dia region ID-nya dengan region name-nya, dia sudah bergabung, dan juga nama dari tabelnya dia menggunakan alias kolom region yang sudah saya masukkan tadi, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya rangkaian ini juga dapat kita gabungkan dia dengan nilai literal. Nah, apa itu nilai literal? Nilai literal itu dia merupakan nilai data tetap seperti karakter, nomor, ataupun tanggal. Nah, contohnya seperti berikut ini, yaitu dolar 1000 1 Januari 2009. Bisa dia berbentuk karakter, nomor, ataupun tanggal. Nah, nilai literal ini dia dapat disertakan dalam daftar select dengan menggunakan operator rangkaian. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dari penggunaan nilai literal dengan operator rangkaian ini adalah bahwa karakter dan tanggal itu dia harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tunggal. Seperti ini bisa dilihat, kalau dia karakter, dia diapit dengan kutip tunggal. Begitupun dia jika tanggal. Ya kan? Nah, itu berbeda ya jika dia nomor. Kalau dia nomor itu dia tidak perlu menggunakan kutip tunggal. Kemudian di sini setiap baris yang dihasilkan dari query dengan nilai literal itu dia akan memiliki string karakter yang sama di dalamnya. Nah, misalkan di sini contohnya kita ingin dia hasilnya dengan menggunakan string, yaitu has a monthly salary of, dan juga dollar dengan menggunakan contoh literal, yaitu dia berupa karakter. Dan juga di sini kita menggunakan operator rangkaian. Seperti ini dia sintaksnya. Itu select last name, kita gabungkan dengan nilai literal yang berupa karakter atau string tadi, yaitu has a monthly salary of, kemudian gabungkan dengan kolom salary, dan kemudian gabungkan lagi dengan karakter string dollars. Kemudian kita beri dia alias kolomnya dengan nama pay. Nah, di sini saya contohkan yaitu select kolom last name, itu dia gabungkan dengan string karakter has a monthly salary of, kemudian gabungkan dengan kolom salary dan gabungkan lagi dengan string dollars, kemudian kita beri alias kolomnya pay from employees. Nah, ini dia hasilnya. Sama ya hasilnya di sini yang di run SQL dengan yang di sini tadi. Itu di sini dia last name-nya King, kemudian has a monthly salary of, kemudian digabungkan dengan kolom salary-nya, yaitu di sini 24.000, kemudian digabungkan lagi dengan string dollars, dan juga nama kolomnya dia menggunakan alias kolom, yaitu pay. Nah, kemudian di
di sini kita juga dapat dia menyertakan nomor sebagai nilai literal. Misalnya di sini kita masukkan dia angka 1 ke dalam rangkaian, kemudian kita rangkaikan dia ke string "e" dan juga year salary of. Seperti ini sintaksnya. Langsung saja saya cobakan. Sini saya kopikan saja yang tadi. Nah, di sini "e" ini dia satu string, kemudian gabungkan dengan nilai literal itu berupa angka 1, tidak perlu dia diapit dengan kutip tunggal ya. Kemudian gabungkan lagi dengan string yaitu year salary of, kemudian gabungkan dengan kolom salary seperti ini. Langsung saja kita enter. Ini ada errornya ya, kita lupa untuk menambahkan operator rangkaiannya. Tidak apa, kita ulang lagi saja, kemudian kita tambahkan operator rangkaiannya. Nah, seperti ini. Nah, sudah ya, sudah benar. Ini dia hasil dari sintaks tadi. King has a 1 year salary of ini. Seperti ini dia hasilnya. Nah, kemudian di sintaks yang ini juga bisa kita buat dia kolom salary-nya. Ini kita kalikan dia dengan 12. Kita lihat ya perbedaannya. Kopikan, kemudian saya paste, dan di sini kalikan dengan 12. Itu berarti di sini gajinya atau salary-nya itu nanti kita kalikan dia masing-masingnya dengan 12. Nah, ini dia hasilnya. Itu dia has a 1 year salary of $28.800. Bisa dilihat sendiri perubahannya atau perbedaannya. Jika tadi dia 24.000, sekarang dia 28.800 setelah, maksud saya 208.000 ya, setelah tadi salary-nya kita kalikan dengan 12. Nah, ini sudah selesai dia contohnya. Untuk memperkuat ingatan, di sini saya tambahkan satu contoh lagi ya. Kita coba satu contoh lagi. Sini saya ingin melihat dulu di tabel jobs. Kita dash tabel jobsnya. Nah, di tabel jobs itu dia isinya ada job ID, job title, kemudian minimal salary dan maksimal salary. Nah, di sini saya akan menggabungkan yang job ID, job title, dan max salary ini. Kemudian nanti saya gabungkan juga dia dengan string dan nilai literal. Select job ID, gabungkan dengan kolom job title, kemudian gabungkan dengan string, akan mendapatkan maksimal mendapatkan gaji ya. Gaji maksimal, kemudian gabungkan dengan kolom maksimal salary. Gabungkan lagi dengan string per, gabungkan lagi dengan nilai literal itu 1,
gabungkan lagi dengan string bulat. Berikan dia nama s atau alias kolom ya, maksudnya alias kolomnya kita buat saja gaji from tabel jobs. Nah, ini dia hasilnya. Nama kolomnya kita menggunakan alias kolom tadi, yaitu S gaji pekerjaan. Ini dia. Kemudian di sini job ID, job title-nya. Oh, di sini saya lupa menambahkan spasi ya untuk job ID dan job title. Ini saya tambahkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Sudah kita gabungkan dia kolom job ID dengan job title. Tidak lupa kita beri spasi ya di sini. Kita gabungkan juga dengan string karakter, kemudian tabel, maksud saya kolom max salary, kemudian gabungkan lagi dengan karakter per, kemudian gabungkan lagi dengan nilai literal berupa angka, baru gabungkan lagi dengan karakter seperti ini. Kita beri alias kolom gaji pekerjaan. Nah, ini dia hasilnya gaji pekerjaan. Soal sini job ID-nya @pres, job title-nya presiden, dia akan mendapatkan gaji maksimal 40.000 per 1 bulan. Nah, seperti ini ya contohnya. Sudah saya contohkan, dia menggunakan operator rangkaian. Kemudian operator rangkaiannya dengan menggabungkan kolom dan kolom, kemudian dengan menggunakan spasi dan juga menggunakan nilai literal, serta sudah saya contohkan dengan menggunakan alias kolom. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai penggunaan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Nah, di sini bisa dilihat, misalnya di sini kita jalankan sintaks select department ID from employees, maka nanti di sini akan didapatkan dia hasilnya seperti ini, departemen ID-nya muncul semua. Di sini bisa dilihat bahwa nilai dari departemen ID ini dia banyak yang sama kan, sehingga terjadi baris duplikat. Nah, baris duplikat ini dia bisa kita hilangkan dengan menggunakan kata kunci distinct tadi. Nah, bagaimana kita cara untuk menghilangkannya? Di sini kita tambahkan saja kata kunci distinct, itu dia setelah select ini, kemudian langsung distinct, baru diikuti dengan nama kolomnya. Sini langsung saja kita cobakan di run SQL-nya. Di sini yang pertama saya cobakan dulu dia yang tanpa distinct ya. Select department ID from departments. Nah, ini dia hasilnya. Seperti ini. Kemudian di sini di sini dia tidak ada nilai atau baris duplikatnya ya. Karena di sini kita formnya tadi kita cari dari departments. Nah, seharusnya di sini kita coba carinya dari tabel employees. Kita coba lagi. Select department ID from employees. Nah, ini dia hasilnya. Di sini dia masih ada baris duplikatnya ya, atau nilainya yang sama, sehingga menghasilkan baris duplikat seperti ini. 90-nya masih ada 3, kemudian 110-nya
80 dia juga sama, di sini 50 juga. Sini kita coba hilangkan baris duplikatnya dengan cara menambahkan kata kunci distinct. Baru kemudian kita tulis nama kolomnya. Nah, ini dia hasilnya. Setelah menggunakan kata kunci distinct tadi, sini bisa dilihat ya perbedaannya dari yang tidak menggunakan dan menggunakan distinct. Maka di sini setelah menggunakan distinct yang muncul dia hanya satu ya di setiap masing-masingnya, tidak ada nilai yang sama lagi atau tidak ada baris yang duplikat lagi. Kita kembali ke materinya. Nah, di mana di sini kualifikasi dari distinct ini dia mempengaruhi semua kolom yang tercantum dan mengembalikan setiap kombinasi yang berbeda dari kolom di causal select. Nah, yang harus kita perhatikan adalah kata kunci distinct ini dia harus munculnya langsung setelah kata kunci select, seperti yang tadi kita contohkan. Nah, begitulah dia untuk penggunaan distinct untuk menghilangkan baris duplikat. Baiklah, itu dia untuk materi bab 2 yang bagian pertama. Jadi sudah saya jelaskan tadi mengenai describe, kemudian mengenai operator rangkaian, mengenai nilai literal, dan juga mengenai distinct. Selanjutnya, di sini saya lanjutkan ke bab 2 yang bagian kedua, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai membatasi baris yang dipilih. Yang pertama di sini yaitu mengenai pernyataan select. Pernyataan select ini dia digunakan untuk mengambil informasi dari database, di mana dalam penggunaannya kita harus menyertakan causal select minimum dan juga causal from. Kemudian penggunaan causal where dalam pernyataan select ini dia merupakan opsional. Untuk sintaksnya seperti berikut ini. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai causal where. Causal where ini dia digunakan ketika kita memerlukan untuk pembatasan baris yang akan ditampilkan, dimana nanti causal where ini dia berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan langsung mengikuti causal from di pernyataan SQL. Nah, adapun bentuk sintaksnya dari causal where seperti berikut ini. Dan kemudian yang harus diingat lagi, dalam penggunaan causal where alias itu dia tidak dapat digunakan. Nah, adapun contohnya di sini yang pertama, ini dia merupakan contoh dari select biasa yang tidak menggunakan where, sedangkan ini dia menggunakan where. Kita coba dulu yang tidak menggunakan where. Nah, ini dia hasil yang didapatkan dari select employee ID, first name, last name dari tabel employees. Nah, sebanyak ini yang kita dapatkan. Kemudian jika kita menggunakan causal where, nah bisa dilihat perbedaannya dari penggunaan causal where dan juga yang tidak menggunakan causal where tadi. Dimana jika tidak menggunakan causal where, maka semua yang termasuk dalam pernyataan select tadi dalam tabel employees akan ditampilkan. Sedangkan jika menggunakan causal where, maka yang baris yang akan ditampilkan itu dia dibatasi sesuai dengan kondisi dalam causal where. Dimana di sini kondisinya employee ID-nya sama dengan 101. Maka hanya akan ditampilkan baris yang employee ID-nya 11. Selain dari itu dia tidak akan ditampilkan. Nah, kemudian mengenai operator perbandingan dalam causal where, selain dari operator sama dengan, operator perbandingan lainnya dia juga dapat digunakan, di mana fungsinya yaitu untuk membandingkan satu pernyataan dengan yang lainnya. Nah, operatornya apa saja? Yaitu ada sama dengan, besar dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan,
dan juga tidak sama dengan. Nah, kemudian di sini ada contohnya, di mana di contoh yang ini dia masih menggunakan operator perbandingannya, dia sama dengan ya. Kita cobakan langsung di run SQL-nya. Nah, ini dia hasil yang didapatkan, di mana di sini kondisi yang kita tuliskan tadi adalah where departemen ID-nya sama dengan 90. Maka di sini ditampilkan employee ID, last name, dan juga departemen ID dengan baris-barisnya itu yang ditampilkan hanya yang memenuhi kondisinya, yaitu tadi departemen ID-nya sama dengan 90. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakter dari string tanggal pada klausa where. Nah, string karakter dan tanggal pada klausa where dia harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nah, akan tetapi untuk nomor dia tidak dapat disertakan dalam tanda kutip tunggal. Sama halnya seperti nilai literal yang pada bagian 1 tadi. Nah, di sini contohnya, di sini terdapat klausa where, di mana di sini kondisinya itu kita mencari last name-nya yang dia sama dengan string berikut ini. Di mana di sini stringnya dia karakter kan, maka dia diakhir dengan kutip tunggal seperti ini. Ini kita cobakan langsung, kita lihat dia. Nah, ini dia yang muncul, di mana di sini yang muncul adalah first name, last name, dengan last name-nya itu dia yang sama dengan string di klausa where tadi, yaitu Taylor. Nah, yang harus diingat adalah bahwa semua pencarian karakter itu dia peka akan huruf besar atau huruf kecil. Nah, maka jika kita menggantinya menjadi huruf kecil, sedangkan yang ada dalam database itu dia huruf besar, maka nanti dia tidak akan ada baris yang dapat dihasilkan dalam contoh tersebut. Nah, misalnya saja di sini kita cobakan yang ini tadi. Kita coba yang tadi, kemudian kita ganti huruf T ini dia menjadi huruf kecil. Seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tidak ada garis yang dia dihasilkan, karena di sini yang disimpan dalam database itu dia tadi adalah last name-nya itu Taylor-nya huruf T-nya huruf besar, sedangkan di sini kita ganti, maka dia tidak muncul lagi. Nah, di sini misalnya saya berikan satu contoh lagi.
select job ID, job title from table jobs, where job title-nya itu dia sama dengan presiden, maka dia akan memunculkan baris yang sesuai dengan kondisi pada causal where tadi, dimana causal where-nya tadi kita buat perbandingan dengan string presiden seperti ini. Nah, maka munculkan seperti ini barisnya. Selanjutnya, yaitu di sini mengenai operator perbandingan dalam causal where. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari operator perbandingan yang dapat digunakan dalam causal where. Misalnya di sini where hire date kecil dari 1 Januari 2000, dimana ini dia merupakan tanggal, maka dia diapit dalam kutip tunggal. Nah, kemudian contoh yang kedua, where salary besar dari sama dengan 6000 dan where job ID sama dengan IT prop, dimana di sini ini dia merupakan string karakter, maka dia juga diapit dalam kutip tunggal seperti halnya tanggal, sedangkan untuk nomor dia tidak. Kita cobakan untuk contoh yang ini. Nah, ini dia yang muncul, dimana di sini tadi kita select last name dan juga salary from table employees, dimana where-nya itu salary-nya kecil dari sama dengan 3000. Nah, maka di sini ditampilkan dia baris yang salary-nya kecil dari atau sama dengan 3000, yaitu di sini ada dua, Matos dengan salary-nya 2600 dan Vargas dengan salary-nya 2500. Nah, di sini saya beri satu contoh lagi. Misalnya di sini kita select job ID, job title-nya from jobs, where minimal salary-nya besar dari sama dengan 5.500. Nah, maka di sini yang munculkan dia hanya ini saja. Di sini saya cobakan lagi ya, tapi saya tambahkan untuk kolom minimal salary-nya. Kita lihat. Nah, ini dia hasilnya sama seperti tadi, dimana di sini yang ditampilkan barisnya itu dia yang minimal salary-nya besar dari sama dengan 5.500, maka dia termasuk yang 5.500-nya sampai yang teratasnya itu dia di sini 15.000 dan 20.000. Selanjutnya di sini sudah selesai untuk yang bagian 2-nya, dimana sini saya sudah menjelaskan tadi yaitu mengenai causal where dan juga mengenai penggunaan dari operator pembandingan. Tadi sudah kita gunakan yaitu yang operator sama dengan, kemudian kecil dari sama dengan, dan besar dari sama dengan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 bagian 3, yaitu di sini mengenai operator perbandingan. Nah, operator perbandingan itu tadi sudah kita bahas sedikit di bagian 2, yaitu sudah kita lihatkan dia sesuai dengan contohnya dengan menggunakan operator sama dengan, kurang dari, dan juga lebih dari. Nah, ternyata di sini SQL itu dia memiliki operator lain yang fungsinya dia juga untuk menambah atau mengambil kumpulan data tertentu. Nah, apa saja operator perbandingan tersebut? Dia di sini ada between and, kemudian in, dan yang terakhir yaitu like. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masingnya. Yang pertama,
kita mulai dengan between and. Operator between and ini dia digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Ketika dia digunakan dengan causal where, maka ketentuan between and dia akan mengembalikan rentang nilai dan inklusif batas bawah dan juga batas atas yang ditentukan. Nah, perlu diingat bahwa pada penggunaannya, nilai yang dikembalikan itu dia menyertakan nilai batas bawah dan juga nilai batas atasnya. Kemudian nilai ditentukan dengan ketentuan between ini dia dikatakan sebagai inklusif. Nah, di sini kita cobakan dulu dia penggunaan between and dalam causal where. Nah, ini dia. Bisa dilihat bahwa di sini output yang kita dapatkan itu dia yang salary-nya di antara 9.000 dan juga 11.000. Nah, di sini 9.000 dan 11.000-nya ini dia termasuk di output yang juga kita hasilkan. Nah, di sini saya juga ingin mencobakan untuk yang contoh tadi, untuk yang set job ID ketika ini. Nah, ini dia baris yang ditampilkan, yaitu dia yang minimal salary-nya di antara 8.200 dan juga 15.000, di mana 8.200 dan 15.000-nya dia juga disertakan dalam outputnya. Nah, penggunaan between and ini dia sama halnya seperti ketika menggunakan ekspresi seperti ini, yaitu where salary besar dari sama dengan 9.000 and salary kecil dari sama dengan 11.000. Nah, kita lihat ya. Kemudian kita gunakan where yang ini untuk melihat bahwa hasilnya itu dia sama dengan penggunaan between and yang tadi. Nah, ini dia hasilnya sama. Output yang kita dapatkan baik itu dengan menggunakan between and maupun dengan menggunakan sintaks where salary ini. Sini kita cobakan juga untuk yang ini. Kita ganti penggunaan between and-nya. Sama ya hasil yang didapatkannya, baik itu menggunakan between and maupun dengan menggunakan sintaks where seperti ini. Selanjutnya untuk operator perbandingan yang kedua, yaitu dia in. Nah, ketentuan in ini dia dikenal juga sebagai ketentuan keanggotaan, di mana ketentuan ini dia digunakan untuk menguji apakah nilainya itu dia ada di dalam serangkaian nilai yang sudah ditentukan. Nah, misalnya di sini in dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa yang nomor identifikasinya 2349, 7354 atau 4333, atau orang-orang yang kode panggilan telepon internasionalnya adalah 173582 atau 10. Nah, di sini contohnya kita coba di SQL-nya langsung. Nah, ini dia hasilnya yang kita dapatkan.
itu dia baris yang ditampilkan itu jika country ID-nya dia berada di dalam in yang sudah ditentukan, yaitu antara UK atau CA-nya. Nah, ini dia UK CA. Di sini bisa kita contohkan juga dia untuk yang contoh kita dari tabel jobs. Nah, di sini kita buat where min salary-nya itu dia berada di maksud saya yang in-nya itu misalnya di sini 8.200 dan juga 9.000. Nah, maka di sini ya akan ditampilkan yang minimal salary-nya itu termasuk dalam ketentuan in yang sudah kita atur. Yang selain dari yang tidak termasuk dengan in ini, maka dia tidak akan ditampilkan. Nah, pada contoh yang ini, causal where ini dia juga dapat ditulis sebagai kumpulan dari ketentuan or. Misalnya di sini, where country ID in ini juga bisa kita ganti dia penggunaannya dengan menggunakan causal where country ID sama dengan UK or country ID-nya sama dengan CA. Nah, kita coba. Setelah tadi kita membuat penggunaannya dengan in, sekarang kita coba dia dengan menggunakan where yang ada or-nya ini. Nah, hasilnya dia sama saja ya, baik itu dengan menggunakan in ataupun dengan menggunakan or. Kita cobakan juga untuk contoh kita yang kedua. Nah, sama ya, baik itu dengan menggunakan in tadi maupun dengan menggunakan yang or. Kemudian yang ketiga yaitu operator perbandingan like. Nah, penggunaan like ini itu dia memungkinkan kita untuk memilih baris yang dia cocok dengan karakter, tanggal ataupun pola angka. Nah, dua simbol yaitu dia persen dan garis bawah itu dia gunanya untuk memanggil karakter wildcard, dan dia dapat digunakan untuk menyusun string pencarian. Kemudian simbol persen itu dia digunakan juga untuk mewakili urutan 0 ataupun karakter lainnya, serta simbol garis bawah itu dia digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Nah, misalnya di sini pada contoh yang ini, di sini kita ingin menampilkan baris yang last stringnya seperti ketentuan like ini, dimana di sini dia artinya ini huruf pertamanya dia boleh apa saja, tapi untuk huruf keduanya dia harus huruf O. Kita coba. Nah, ini dia hasilnya. Dimana di sini baris yang ditampilkan itu dia yang huruf keduanya O. Untuk huruf pertama dan juga huruf yang setelah O itu dia terserah ya, yang penting sesuai dengan ketentuan like tadi, huruf keduanya adalah O. Di sini kita cobakan untuk ya contoh yang kedua. Misalnya di sini saya ingin mencari job title yang dia huruf pertamanya kita buat A. Oh, ini kita kurang ya sintaksnya.
dia, maka dia akan ditampilkan baris yang job title-nya dimulai dengan huruf A. Di sini bisa juga kita buat dia, misalnya kita gunakan seperti contoh tadi, huruf kedua. Kita buat huruf keduanya adalah C. Nah, maka akan dihasilkan dia yang barisnya itu ini, accounting manager. Nah, ada satu opsi tambahan yang penting untuk kita ingat. Jika kita ingin mencocokkan yang tepat untuk string, tetapi stringnya itu dia memiliki karakter persen atau karakter garis bawah di dalamnya, maka di sini kita harus menunjukkan bahwa persen atau garis bawah ini dia bukan wildcard, melainkan dia merupakan bagian dari item yang kita cari. Nah, untuk itu kita dapat menggunakan yang namanya opsi escape. Dimana di sini opsi escape ini dia fungsinya untuk menunjukkan garis bawah atau persen itu dia merupakan bagian dari nama, bukan merupakan nilai wildcard-nya. Nah, misalkan di sini contohnya kita ingin mengambil job ID dari tabel karyawan yang dimana di sini dia berisi pattern garis bawah R. Nah, maka di sini agar garis bawahnya ini dia tidak diartikan sebagai karakter wildcard, maka kita menggunakan opsi escape, yaitu dengan menambahkan garis miring terbalik ini, kemudian tulis lagi setelahnya escape seperti ini. Ini dia untuk menandakan dari opsi escape-nya. Tetapi untuk penggunaan garis miring terbalik ini dia terserah ya, juga bisa menggunakan karakter yang lainnya. Kita cobakan. Nah, misalnya seperti ini. Maka di sini akan dihasilkan dia yang job ID-nya itu ada garis bawah kemudian R. Nah, di sini akan saya cobakan misalnya jika dia tidak menggunakan karakter escape. Nah, maka di sini nanti dia akan diartikan oleh SQL-nya itu job ID-nya yang mempunyai huruf R, bukan yang garis bawah R. Bisa dilihat di sini R, sedangkan sebelumnya dia bukan garis bawah ya. Dia termasuk karena tadi kita tidak menggunakan opsi escape. Nah, ini juga sama, dia salah. Seharusnya kita menggunakan opsi escape, tapi karena tidak, maka dia di sini R-nya ada, cuma tidak diikuti dengan garis bawah seperti yang seharusnya. Nah, ini dia penjelasannya untuk yang tadi. Tanpa opsi escape, maka semua karyawan yang memiliki R pada job ID-nya dia akan dikembalikan. Seperti contoh yang tadi. Nah, setelah selesai untuk operasi perbandingan yang 3 tadi, maka selanjutnya sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai is null dan is not null. Nah, null itu apa? Null itu dia adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, dan juga tidak berlaku. Nah, di sini yang harus diingat bahwa null dan juga nol itu dia beda ya. Kalau null dia itu angka atau nilainya itu dia kosong, benar-benar tidak ada nilai yang ada di dalam kolom tersebut. Sedangkan nol dia ada, yaitu berupa angka 0. Jadi beda ya penggunaan nol dan juga nol yang tadi. Nah, kemudian di sini misalnya untuk ketentuan is null itu dia fungsinya untuk menguji data yang tidak tersedia, tidak diterapkan, dan juga tidak diketahui. Sedangkan is not null ini dia kebalikannya. Kalau is not null ini dia untuk menguji data yang tersedia di database. Nah, contohnya di sini misalnya untuk yang is not, di sini kita ingin men-select class name manager ID from employees where manager ID-nya itu dia no. Maka di sini kita nanti akan ditampilkan baris yang dia
tidak punya manajer ID. Nah, ini dia, bisa dilihat yang ditampilkan itu dia adalah last name yang tidak punya manajer ID, yaitu di sini Kim. Nah, bedanya di sini dengan contoh is not null, jika dia is not null, nanti yang akan ditampilkan dia adalah yang mempunyai nilai. Yang tidak punya nilai dia tidak akan ditampilkan. Di sini saya cobakan contoh yang is not null ini. Tadi kita buat dia is null. Nah, seperti ini. Maka di sini kalau is not null yang commission PCP-nya ada nilai, sedangkan is null dia ditampilkan yang commission PCP-nya itu dia tidak punya nilai, yang tidak diketahui nilainya. Nah, sini saya berikan contoh lagi, satu lagi. Misalnya di sini is not null udah ya. Ini saya buat is not null yang satu lagi ya. Misalnya nah yang ini. Misalnya di sini kita menselectnya last name, manager ID from table employees, yang manager ID-nya itu dia tidak kosong, yang ada nilainya. Kalau tadi kita menselectnya dia yang manager ID-nya kosong ya, kan kita select dia yang manager ID-nya punya nilai. Nah, seperti ini. Maka dia ditampilkan yang manager ID-nya punya nilai ya, seperti ini. Beda dengan yang is null tadi. Kalau is null tadi ditampilkan manager ID-nya itu yang kosong, yang tidak punya nilai. Baiklah, itulah dia mengenai is null dan is not null. Maka di sini sudah berakhir untuk yang bab 2 bagian 3, yaitu tadi sudah saya jelaskan mengenai operator perbandingan, yaitu between, and, in, like. Kemudian yang terakhir tadi mengenai is null dan is not null. Maka di sini sudah selesai untuk penjelasan mengenai bab 2 dari mata kuliah sistem basis data. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.